Gempa, gempa, Asuwadim, Asuwadim, gempa, gempa, Asuwadim, Asuwadim. Kabar duka datang menerpa tanah air, terutama bagi warga Cianjur, Jawa Barat. Gempa bumi dengan kekuatan 5,6 skala Richter beberapa waktu yang lalu baru saja mengguncang bumi Cianjur dan daerah sekitarnya. Akibat bencana alam yang dahsyat itu, puluhan rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sedikitnya 162 orang menjadi korban. Salah satu yang menjadi korban dan sempat dinyatakan hilang adalah Teteng, yang tidak lain ialah adik dari Dinar Kendi. Namun tak berselang lama, Dinar Kendi membawa kabar yang membahagiakan, yaitu adiknya yang sebelumnya dicari-cari usai kejadian gempa di Cianjur, akhirnya ditemukan dengan kondisi selamat. Menurut info yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sempat terjadi gempa susulan sebanyak 25 kali yang mengakibatkan rusaknya pemukiman warga Cianjur. Lantas, seperti apakah kronologis ditemukannya adik Dinar Kendi yang sempat hilang? Alhamdulillah, Teteng baik-baik aja. Semoga teman-temannya yang terluka cepat sembuh ya, Teteng. Berapa orang yang terluka? Banyak. Banyak guys, teman-temannya yang terluka. Terus ada yang loncat dari lantai 3 juga ya. Cewek, cowok? Oh, cowok. Cowok. Nah, kita doain semoga cepat sembuh. Soalnya aku ngamanin keluarga aku dulu ke Jakarta. Soalnya takut ada gempa susulan. Kemarin gempanya berapa kali, Cecep? Kemarin susulannya 6 kali pas di pondok. 6 kali, jadi ada gempa dulu terus gempa lagi 6 kali. Banyak banget beneran. Aku tuh nggak tahu separah ini guys. Terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sudah saya perintahkan kepada BNPB, kepada Basarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu. Doanya semoga atas kejadian kemarin, musibah kemarin, semoga mendapat hikmah dari Yang Maha Kuasa, juga mendapat ganti yang lebih baik. Insya Allah kedepannya ada rezeki yang mereka terima di balik musibah itu. Jadi kayak kita tuh, oh rumah kita aman ya Pak, iya aman gitu. Sebelum itu tuh kayak sinyal hilang semua tuh, itu sebelum sinyal hilang semua. Kayak aku tuh teleponan sama Bapak, oh rumah kita aman. Kita tuh nggak ingat pas aku lihat di berita daerahnya yang dia ini, daerah yang lagi bencana itu ternyata daerah pesantrennya dia. Nah jadi nyari dia tuh susah banget, jadi si pesantrennya tuh roboh. Dan banyak ini, Cecep, banyak teman-teman Cecep yang terluka gitu ya. Itu lagi sekolah kan bagian siang, itu kan ada bel ya, untuk masuk itu kan kenapa ada getaran, kata teman aku teh, oh dia tuh yang suka getarin bangku. Nah aku kira juga gitu, pas kayak gitu langsung ada gempa gede gitu. Aku tuh kan panik, pas panik itu aku tuh lemas, gak bisa lari. Pas teman-teman lari aku kan bisa lari gitu. Pas lari teman-teman jalan tangga, kan tangga itu roboh, kita semua kena tangga itu. Aku jalan WC lewat toilet, lewat toilet ya, langsung lompat ke lapangan. Pas di lapangan udah ramai banget, lihat gedung-gedung
pada rubuh semua. Terus katanya ada teman-temannya dia itu yang lagi belajar di lantai 3, terus pada loncat ke bawah ya, makanya ada yang patah kaki katanya gitu. Mungkin kan anak-anak kecil, anak-anak kecil mungkin pas abis itu tuh kayak mereka pada lompat dari atas. Terus banyak yang ketimpa tangga juga ya, yang Cecep mau naik kan, dia nggak naik tangga kan, tangga itu udah kayak merosot gitu, rubuh semua. Jadi kan kelas kelasnya tuh di bawah, kelas Cecep kan di bawah ya, kelas Cecep di bawah. Nah ya, jadi yang kena luka tuh temen-temennya yang lewat tangga, jadi tangga itu rubuh. Nah Cecep belum sempet naik tangga, dia langsung ke toilet cari jalan pintas gitu loh. Toilet terus ada jendela atau apa, Cep? Enggak, kan ada tembok, nggak berusaha itu naik ke situ. Belum, jadi sampai malam aku tuh baru ditemukan dia tuh jam 10-an ya Pak, jam 10 atau jam 11-an setelah Bapak dapat sinyal. Jadi kita itu diputus semua sinyal, jadi nggak bisa komunikasi sama keluarga, sama siapapun nggak bisa. Jam 12 video call dia, jam 12 malam. Jadi kita tuh udah ada tim ke sana, pergi ke sana, terus di perjalanan tuh ada yang itu longsor, jalannya longsor, jadi mau maksain mau gimana pun nggak bisa, longsor. Jadi semalam juga teman-teman aku yang ke sana nggak bisa semua, jadi pada diem pinggir jalan. Jadi bukan balik lagi, tadinya mau maksa aku, misalkan ini longsor, ini mobil, aku mau naik ojek atau apa gitu, jadi aku jalan kaki ngelewatin longsornya, mau naik ojek, mau maksa nyari dia kan. Terus ada video call dari bapak, video call udah ada dia, nah lega. Terus kata bapak jangan dilanjutkan ke jalan ke rumah karena kan takut itu kayak bangunan-bangunan yang roboh kan pada ke jalan. Itu takut, maksudnya kena mobilnya atau gimana nya nggak akan bener. Kata bapak daripada celaka kamu mendingan pulang aja, nanti besok kita nyusul ke Jakarta gitu pagi-pagi, jadi kita kumpul di Jakarta gitu. Ya pokoknya makasih banyak lah buat teman-teman yang pada bantuin semalam, karena emang laporannya emang ada. Jadi si dari gurunya ini Cecep tuh bilang ke aku, ini Dinar kenapa banyak yang nanyain, Cecep kan udah ketemu. Oh iya Pak, maaf atas semalam karena kan aku panik, aku teleponin semua orang suruh datang semua gitu. Kemarin sempat sedih juga sih dengar kabar itu, tapi dapat kabar lagi Ica kalau adiknya tuh udah ditemukan dan alhamdulillah juga keadaannya selamat. Ya Ica juga turut sedih juga pastinya. Dengan kejadian seperti ini kita hanya bisa berserah aja sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Sedih juga, turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan juga. Buat semuanya semoga bisa merasa tabah, sabar juga menghadapi cobaan. Ya namanya gempa ini juga kita kan nggak ada yang tahu kapan datangnya. Jadi ya semoga teman-teman semua bisa sabar dan tabah. Ica turut berduka cita, turut berbelasungkawa juga buat teman-teman yang ditinggalkan. Sebelum ditemukan dalam keadaan selamat, rasa sedih atas hilangnya adik Dinar Candy akibat gempa juga sempat dirasakan oleh Ridho Ilahi. Ridho Ilahi tidak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keselamatan adik Dinar Candy. Rasa peduli dan kesedihan yang tidak dapat ditutupi Ridho Ilahi semakin mempertegas hubungannya dengan Dinar Candy, mengingat sebelumnya keduanya sempat putus. Dan rasa peduli yang ditunjukkan Ridho Ilahi memperjelas jika hubungan asmara keduanya baik-baik saja setelah memutuskan kembali menjalin hubungan alias balikan. Maka, seperti inilah rasa sedih Ridho Ilahi saat mengetahui adik Dinar Candy hilang dan belum ditemukan. Adik kandungnya Dinar yang paling kecil yang masuk pesantren, cuman ya, pesantrennya emang kena, maksudnya kena dalam artian efek gempa, tapi nggak tahu pastinya efeknya kayak apa di sana. Nah, cuman Dinar ngubungin, belum ada yang bisa dihubungin satupun, termasuk orang tuanya. Biasanya kan kalau gempa kayak gitu kan pasti ini kan ya lampu mati kayak gitu-gitu kan ya, sinyal. Jadi masih menunggu kabar. Kalau aku nggak nanya, cuman kan tadi pas gempa aku langsung nanya, itu keluarga kamu gimana, nggak apa-apa? Soalnya gempanya dari Cianjur kan. Terus dia sempat nanya gitu, cuman masih checklist satu semua.
Nah, pas beberapa lama kemudian baru dia ngomong itu pesantren adik aku kena, dibilangnya, tapi kenanya tuh aku juga nggak tahu pasti. Terus aku bilang kan, ya udah coba hubungin orang yang bisa nyusul ke sana atau cari tahu kondisi di sana seperti apa, gitu, minimal bisa komunikasi lah. Tadi ngerasain gempa sekitar jam berapa tuh? Jam 3 sorean, jam 3 atau setengah 4, iya kurang lebih seperti itu. Ngerasain gempa gede banget pas gue lagi di kantor, gue ngeliat itu pintu gemeter banget. Ya berita ya di media sosial kan langsung banyak gitu, dan ternyata titik pusat gempanya itu ada di Cianjur. Ya saudara-saudara kita yang di sana yang mengalami lebih besar dampaknya dari gempa yang tadi kita rasakan. Kalau gue ngerasa banget intinya gitu. Ya tadi pengalaman sih. Sebelumnya mungkin. Oh sebelumnya nggak, belum. Ya kalau gempa-gempa kecil pernah ngerasain juga gitu loh. Nah itu yang saya belum update sebenarnya, nggak tahu ada korban atau enggak. Turut berduka cita, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bisa diberikan kekuatan dan juga bisa segera pulih lagi. Gitu. Ya tadi baru lihat di medsos, baru lihat di beberapa ini, ya lumayan mengagetkan juga ya, karena balik lagi kan di sini kita lihatnya mungkin 5, gitu betul 4,5 ya 56 gitu ya. Gini, bukan nganggap remeh, tapi cukup kaget dengan 5, itu, tapi mungkin kedalamannya ya nggak terlalu gimana. Jadi di sana banyak kerusakan juga, karena kita pernah ngalamin 7, juga kan gitu. Jadi cukup kaget lah. Cuman semoga teman-teman semua saudara-saudara yang ada di Cianjur semangat, kuat. Kalau membantu nanti saya bantu. Maksudnya kita lihat seperti apa. Yang pasti lihat keadaan di sana, yang pasti doa dulu yang pertama sih kita, sambil lihat keadaannya di sana. Tapi nanti coba gue dan teman-teman mungkin dari teman-teman Selebritis FC atau teman-teman basket juga, yang kita lihat apa yang perlu kita lakukan di sana. Yang penting apa yang kita lakukan bisa nggak cuman malah bikin repot, malah bikin menyusahkan dan lain-lain. Kita lihat dulu keadaan di sana. Untuk mengetahui keadaan adiknya Dinar, Cecep atau Teteng Muhammad Pangeran Giri, nama lengkapnya, aku tadi sempat menghubungi Polres Cianjur dan mengatakan kalau bagian meminta tolong untuk mencari keadaan adiknya Dinar atau Teteng. Ya minimal kita tahulah kondisi dia di sana. Dan aku berharap semua baik-baik aja, bisa berkomunikasi secepatnya. Dan tadi BMKG dalam waktu sekitar 9 menit itu sudah tahu bahwa gempa ini merusak, karena memang dari segmen yang kita develop itu tampak ada warna kuning. Ini artinya gempa ini menimbulkan kerusakan. Nah kemudian ini bisa kita detailkan lagi dan kita bisa melihat data ini berdasarkan survei lapangan. Nah, laporan mulai pada masuk bahwa memang terjadi kerusakan. Ya. Kerusakan itu juga sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, local set effect yang berhubungan dengan sebaran tanah lunak yang seperti itu Kepala sampaikan tadi, bahwa kawasan-kawasan yang tersusun oleh material endapan endapan, misalnya material erupsi Merapi, erupsi gunung api, material erupsi gunung api, kemudian juga kawasan-kawasan yang merupakan tanah keras, itu berbeda. Sehingga di sini kita ada istilah namanya local set effect, di mana gempa bumi itu tingkat kerusakannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dan jaraknya, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan ya. Kemudian yang kedua, kalau set efek berhubungan dengan keberadaan tanah lunak yang bisa mengamplifikasi guncangan, meskipun tempatnya jauh bisa terjadi kerusakan karena terjadi amplifikasi guncangan gempa karena tanah lunak tersebut, resonansi.
Yang kedua, karena adanya efek topografi ya. Efek topografi tadi Ibu menyinggung masalah lereng ya. Di sini lereng adalah kawasan yang relatif bisa mengalami ketidakstabilan atau instabilitas. Nah, itu bisa menimbulkan peningkatan akselerasi ground motion.